Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan murojaah kita di Durusul Lughah jilid 1 di halaman 47. Baik, halaman 47 pelajaran yang ke-9. Baik. Sini materi pokoknya adalah tentang na'at man'ut ya. Baik. Tentang na'at man'ut. Perhatikan di sini di bacaan Abbasun tajirun dhammah tanwin goniyun. Ya. Abbas adalah pedagang yang kaya. Perhatikan sini, kalau Abbasun tajirun, ya, tidak ada masalah. Tapi ketika ditambah Abbasun tajirun goniyun, goniyun ini sebagai apa? Sebagai na'at. Ya. Tajirun sebagai man'ut. Dan aturannya na'at harus mengikuti man'utnya dalam 4 sisi. 4 perkara harus ikut. Ya. Harus ikut. Itu dalam bahasa nahwunya dia tawabi'. Ya, tabi'. Ikut kepada man'utnya. Dari 4 sisi. Yang pertama apa? Dari sisi jumlahnya. Ya. Dari sisi jumlahnya. Kalau man'utnya mufrad 1, maka na'atnya mufrad. Kalau man'utnya musanna 2, maka na'atnya musanna. Kalau man'utnya jama', maka na'atnya jama'. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Yang kedua, dari sisi jenis. Kalau man'utnya mudzakkar, maka na'atnya harus ikut mudzakkar. Kalau man'utnya muannas, maka na'atnya harus ikut muannas. 3, harokatnya. Abbasun tajirun. Ya. Ingat ya, ini yang kita bahas harokatnya, bukan tanwinnya. Baik. Jadi harokatnya dhammah, tajirun dhammah, goniyun, bukan goniyin, bukan goniyun, bukan goniyan, tapi goniyun, dhammah. Nah, kenapa? Ikut kata tajirun. Nah, terakhir dari sisi ma'rifah nakirahnya. Kalau untuk Durusul Lughah ya satu saja, alif lam, tanwin. Sekarang tajirun ya tanwin. Ya tepatnya kita bilang nakirah ya. Maka goniyun juga tanwin. Bisa? Jadi ini 4. Ya, dari sisi jumlahnya, jenisnya, harokatnya, i'rabnya. Yang keempat, ini nakirah ma'rifah. Bisa? Baik. Contoh sini goniyun. Goniyun na'at untuk tajirun. Goniyun mufrad ya. Ikut ke tajirun kan. Tajirun mufrad. Goniyun mudzakkar. Kenapa tajirun mudzakkar? Goniyun dhammah. Karena tajirun dhammah. Goniyun tanwin karena tajirun tanwin. Maksudnya nakirah. Baik. Bisa? Ini untuk na'at yang bentuknya nakirah. Ya, bertanwin. Sekarang di halaman 48 ini ada kalimat wa mahmudun talibun kaslanu. Mahmud adalah pelajar yang kaslan. Kaslan di sini sebagai apa? Sebagai na'at. Ya, mufrad, ya, mudzakkar, ya, dhammah, tapi tidak ditanwin. Kenapa? Dia sifat yang wazannya fa'lanu.
Ya, bisa? Paham ini? Nah, jadi dia tetap dhamma tanpa tanwin. Karena dia tidak boleh bertanwin. Bisa? Baik. Jadi ini beda ya, beda dengan badal yang kemarin kita sebutkan. Nah, di sini kita sudah lewati. Jadi sifat yang wazannya fa'alanu, kaslanu, jaw'anu, atasyanu, ghadbanu, mal'anu. Ini semuanya akhirnya tidak boleh bertanwin, masuk mamnu' minas sarf. Baik. Di ba di sini baru masuk naat yang beralif lam. Ya, baru masuk naat yang beralif lam. Baik, paham ini ya? Baru masuk naat yang beralif lam. Coba kita lihat contohnya. Ya, di awal pelajaran di ba ini wa ainal mudarrisul jadidu. Ah, ini perhatikan. Kata al jadidu sebagai apa al jadidu? Sebagai naat. Dia ikut ke al mudarrisu dari 4 sisi. Yang pertama mufrad, yang kedua mudzakkar, yang ketiga dhamma. Yang keempat alif lam. Bisa paham ini? Ah, kalau alif tadi ini kan ba. Yang alif tadi tanwin. Nakira. Ini ma'rifah. Alif lam. Bisa? Ini namanya naat hakiki. Ya, karena kalau sababi nanti lain lagi, ya. Lain lagi. Taib. Bahkan walaupun dia dalam kondisi majrur, huwa banul mudiri. Perhatikan al-mudiri sebagai apa? Jangan lihat ini dulu. Ya. Al-mudiri sebagai apa? Semua mudhafun ilaih akhirnya kasrah. Coba perhatikan. Datang al-jadid. Dadidu jadidi. Kenapa? Ikut ke dia naat dan ikut ke al-mudiri kasrah. Alif lam. Ya, mufrad dan mudzakkar. Selalu 4 perkara ini harus sinkron, harus sama. Bisa? Baik. Ya, dicatat. Ya. Ini sama juga ketika dia, ya, perhatikan. Ya, saya hapus dulu. Ya, lil mudiri. Ya, kenapa di kasrah? Karena ada huruf jar. Datangkan kata al-jadid sebagai naat. Dia juga ikut kasrah. Alif lam. Bisa? Baik. Kemudian di sini untuk yang muannas, ya, ainal mil'aqatu as-saghiratu. Karena al-mil'aqatu muannas ada tak marbutoh maka dia naatnya as-saghiratu harus muannas. Mufrad muannas alif lam dhamma. Bisa? Baik. Ini pembahasan tentang naat man'ut dan ini alhamdulillah banyak latihannya ya untuk melatih. Tapi di sini baitun jadidun, baitun man'ut, ya, jadidun naat. Baik. Pelajaran ke-10. Baik. Ini beberapa kosakata baru. Contohnya sini ismuka, masmuka, ya, mau tanya nama masmuka, ya, masmuhu. Baik. Di sini materi barunya perhatikan. Ya, perhatikan. Coba perhatikan ka. Jadi ismun disandarkan kepada anta. Ya. Ismun disandarkan kepada anta. Jadinya ismuka. Ya, jadi ini kaf, ini dari anta. Bisa? Ismuka, nama engkau. Kamu satu laki-laki. Bisa? Kemudian ismi, ini dari ismun disandarkan kepada ana. Ini tadi tanda panah ini tambah sama saja. Jadinya ismi. Bisa? Baik. Maksudnya di sini materinya jadi domir munfasil yang terpisah
ana, anta, huwa, hiya ini menjadi mudhafun ilaih. Misalnya baitun huwa jadinya baituhu, baitun hiya baituha, baitun ana baiti, baitun anta baituka. Nah, ini materinya. Ya, ini materi pokoknya. Sampai bahkan perhatikan ma'a. Ma'a artinya bersama. Ya, ma'a abi ma'a. Ma'a anta, ma'aka. Ya, bisa? Baik. Ini materi di pelajaran yang ke-10. Ya, ini logo tuka. Baik. Dan juga sudah dikenalkan ini. Ya, hamzatu. Baik. Ini hamzatu mamnu' minas sarf. Kenapa? Ayo semua, kenapa? Nama laki-laki yang akhirnya tak marbutah. Hamzatu, Usamatu, Muawiyatu. Baik. Usamatu sudah, Sumamatu. Baik. Saya paham? Nanti baik. Di sini huruf jar, ya sudah. Perhatikan huruf jar. Alaka. Laka asalnya lam masuk kepada anta. Lam huruf jar masuk kepada anta jadi laka. Lam masuk kepada huwa, lahu. Lam masuk kepada hiya, laha. Lam masuk kepada ana, li. Bisa? Jadi laka, li, ya, dan seterusnya. Di sini kasih latihan, perhatikan. Sebelumnya ini bentuk pertanyaan sudah dua bentuk ya, perhatikan. Indaka qalamun. Jadi inda dipakai untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Ya. Mau tanya pulpen, tanya mobil, tanya ini. Ini pakai inda. Sama seperti yang di bacaan tadi, perhatikan. Ya. Ketika tanya mobil, pakai indaka. Indaka sayaratun. Sayaratun tidak berakal. Tapi pas tanya saudara laki-laki, dia pakai alaka. Bukan indaka akhun. Ya, ini materi pokok. Ya, saya ulangi. Ketika kita mau menanyakan ya seorang punya sesuatu yang berakal, ya kita tanya alaka, alaka akhun, alaka ukhtun, alaka ammun, alaka ammatun, alaka kholun, alaka kholatun, ya paham ini? Baik. Tapi kalau kita tanya yang tidak berakal pakai indah. A'indaka qalamun, a'indaka sayaratun, a'indaka maktabun, a'indaka. Nah, bisa paham ini? Baik. Kemudian kalau misalnya jawabannya tidak untuk indaka ini atau li, la ma indi sayaratun. La ma li akhun. Pakai ma nafi. Ma nafi. Dan ini nakirah. Berarti sama sekali tidak ada mobilnya. Biar satu. Tidak punya. Ma indi sayaratun. Ma indi qalamun. Tidak punya sama sekali. Bisa? Baik. Baik, coba perhatikan. Nih. Dha'fil faragi fi mayali dhamir hu. Aha. Ini dikasih mudhafnya. Dikasih mudhafnya semua. Nah, ini jadi mudhafun ilaih. Bisa? Hadhil bintu talibatun ismuha. Baik. Ini latihannya ya. Jadi domirnya, kata gantinya menjadi mudhafun ilaih. Menjadi mudhafun ilaih. Baik. Ini aindaka, kalau jawabannya na'am, sisa diulangi. Kalau tidak, pakai ma nafiyah. Ya, ma indi qalamun. Baik. Ini yang kita sebutkan tadi. Ya, materi pokoknya. Perhatikan. Ya. Mudhafun ilaih. Tapi mudhafun ilaihnya berbentuk kata ganti. Domir. Contoh, baiti. Ya, baitun ana. Jadinya baiti. Mana mudhafun ilaihnya? Ya,
Ya mutakallim namanya. Ya sukun. Ini jangan kira ya, ini isim ya. Dhamir. Kemudian baituka. Baituka asalnya baitun anta. Baituhu baitun huwa. Baituha baitun hiya. Jadi keempat-empatnya ini mudhafun ilaihnya merupakan kata ganti. Kalau kita belajar sharaf enak sekali. Langsung baituhu baituhuma baituhum baituha baituhuma baituhunna baituka baitukuma baitukum baituki baitukuma baitukunna baiti baituna. Bisa paham ini? Nah, itu kan sharaf. Jadi huwa huma hum sampai ananah nahnu. Jadi karena ini bertahap ya, dikasih sedikit-sedikit kalau di Rasulullah. Bisa? Ini masih pemantapan semua. Pemantapan. Jadi ana, anta, huwa, hiya. Dan hati-hati sini ada dua yang hamzah wasal ya. Dua yang awalnya hamzah wasal sehingga ketika kemasukan hadza ya, maka hamzah wasalnya tidak dibaca hadasmu, hadasmi, hadabni. Taib. Kemudian dua atau satu, dua yang muannas ya, sajaratun dan yadun. Jadi bukan hadza semua tapi ada yang hadhihi. Itu yang untuk isim mudhaf ilaih dan mudhaf ilaihnya dhamir. Sekarang huruf jar. Bagaimana kalau huruf jar masuk kepada dhamir? Ya. Li lam ana. Laka lam anta. Lahu lam huwa. Laha lam hiya. Untuk sarafnya lahu lahuma lahum. Laha lahuma lahunna. Laka lakuma lakum, laki lakuma lakunna, li lana. Bisa? Itu harus hafal mati. Apapun huruf jarnya. Mau fi, mau ala, mau ila, mau an. Ya itu bisa di tasrif turun. Ya, bisa? Tapi sekali lagi ini Rasulullah dikasih secara bertahap. Perhatikan di sini materi pokok yang kita sudah sebutkan tadi. Perhatikan. Nakulu, ini rumusnya kata Syekh, kata penulis. Kalau sesuatu yang tidak berakal kita bilang saya punya, pakai indi. Indi kitabun. Kitabun tidak berakal. Jadi indi kitabun, indi qalamun, indi darajatun. Baik. Wa naqulu li akhun. Nah, untuk yang berakal kita pakai lam. Maknanya sama-sama punya. Tapi kalau yang kitab pakai indi. Kalau yang berakal akhun pakai li. Kemudian kata Syekh, la naqulu, kita mengatakan indi akhun. Ini tidak cocok. Ini salah. Kita bilang indi akhun. Saya memiliki akun. Bisa? Karena indi atau inda untuk yang tidak berakal. Kemudian ma'a. Perhatikan ma'a ini dia kata keterangan tempat. Ya, bersama. Akhirnya fathah sama dengan tahta. Ya, dan khalfa dan selainnya. Jadi ma'a. Setelahnya mudhafun ilaih. Karena ma'a ini pasti mudhaf. Ya. Ma'a sebagai mudhaf. Tidak ada alif lam. Tidak ada tanwin. Dan setelahnya mudhafun ilaih. Artinya bersama. Cuman ya di sini mulai dikenalkan ketika ma'a ya disandarkan kepada kata ganti. Ma'i, ma'ahu, ma'aha, ma'aka. Bisa? Baik. Ini dilatih semua ya. Kemudian materi tambahan, materi pokok semua, perhatikan. Untuk kata abun dan akhun, ketika disandarkan kepada selain ya mutakallim, selain ini, ya, maka muncul wawunya. Abuka, akhuka. Bisa? Ketika abun dan akhun disandarkan kepada selain ya mutakallim, maka muncul wawunya. Abuka, abuhu, abuha. Pas ya mutakallim, abi. Tidak ada wawunya. Sama akhun, akhuka, akhuhu, akhuha. Pas ya mutakallim, akhi. Bisa? Baik.
Dan ini hubungannya apa dengan pembahasan apa? Asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Nah, ini tadi yang kita sebutkan dari materi pokok, yaitu nama laki-laki yang akhirnya tak marbutah. Nah, akhirnya tidak ditanwin. Mamnu' minas sarf. Ya, Hamzatu, Talhatu, Usamatu, Muawiyatu, Ikrimatu. Bisa? Baik. Pelajaran ke-11. Ya, pelajaran ke-11 ini pemantapan ya. Ya, ini pemantapan. Cuma di sini ada yang perlu diperhatikan. Contoh di sini. Nafidatu ghurfati. Ini sudah 3 kata. Kita coba lihat dulu. Asalnya ghurfati, kamarku. Ya. Afan. Ya. Sebelumnya ini saya hapusnya ini, hapus. Asalnya ini ghurfati. Ya, saya hapus dulu ini. Coba. Ghurfati. Dari ghurfatun ana, kamarku. Saya mau bilang jendela kamarku. Saya datangkan. Nafidah. Berarti sebagai apa nafidah ini? Mudhaf. Ada alif lam, akhirnya tak boleh tanwin. Nafidatu ghurfati. Jadi ini sudah 3 kata. Nafidah, ghurfah, dan ana. Ya, jadikan mudhaf ilaih. Jadi 3 kata. Nafidah, mudhaf saja. Ya mutakallim, mudhaf ilaih saja. Ghurfah, mudhaf ilaih. Baik. Jadi pahami? Kemudian untuk tanwin ketemu hamzah wasal, ini ahadun. Kemudian ada hamzah wasal. Ya. Maka rumusnya apa? Seperti ini. Dhamma tanwin itu asalnya dhammah dan nun sukun. Ketika bertemu dengan hamzah wasal, nun sukunnya kasrah. Di sini bacanya li akhun wahidunis muhu usamat. Ya. Wahidun, ya dibuka wahidunis muhu, ya, ini wahidunis muhu usamatu. Baik. Ini pemantapan ya, pemantapan dari pelajaran sebelumnya. Kemudian masuk ke pelajaran yang ke-12. Perhatikan. Dikenalkan domir anti. Kamu satu perempuan. Kalau tadi anta, sekarang mulai anti. Ya. Jadi assalamu alaiki, bukan alaika. Kenapa dia ngomong sama perempuan? Wa alaikis salamu. Wa alaiki karena dia ngomong sama perempuan. Jadi yang ngomong dan yang diajak omong ini sama-sama perempuan. Min aina anti. Nah, ini jangan dilupa. Sebelumnya anta ya. Sekarang kalau ngobrol sama perempuan yang diajak bicara perempuan anti. Kamu satu perempuan. Bisa? Mas Muki. Ya, siapa namamu ini? Sarba kasroh ya. Mas Muki, siapa namamu? Ini karena yang diajak yang diajak bicara perempuan. Ismi Aminatu. Aminatu kenapa tidak bertanwin? Nama perempuan. Ya, Aminatu, Fatimatu, Maryamu, dan seterusnya. Nama perempuan tidak bertanwin. Baik. Walaupun nanti akan antum dapati ada nama perempuan bertanwin ya. Ini Dursul Lughah ya. Nanti untuk belajar nahwu dapat pasti. Nama perempuan yang bertanwin. Siapa tahu nama perempuan bertanwin? Sudah? Kemudian sini huna. Apa artinya huna? Di sini. Hunaka di sana. Bagus. Baik. Kemudian ada allati, artinya yang. Allati yang. Coba kita lihat latihannya.
Ini dhahabat, ini ketika yang pelakunya muannas. Ini fi'il. Yang kita kenal dhahaba. Ya. Ketika yang pergi itu mudzakkar. Ketika yang pergi muannas dhahabat. Ada tak ta'nis as-sakinah ini. Tak sukun ya. Yang menunjukkan pelakunya adalah muannas. Pelakunya adalah muannas. Jadi ini faedahnya ini di sini karena nanti kalau gundul ka dan ki, anta dan anti itu sama tulisannya. Bagaimana caranya bedakan Ustaz? Pasti ada petunjuk, pasti. Ya. Contoh di sini. Ini latihannya, coba lihat. Coba lihat ini. Haluk. Haluk. Kaifa haluk? Ya abi, kaifa haluk? Ya ummi. Ya, ada petunjuk toh? Ya. Satu sama bapak berarti ka. Satu sama ibu berarti ki. Yang masalah kalau ini tidak ada. Nah, siapa dia jauh ngomong? Haluka haluki. Ya. Insya Allah antum tidak akan dapati seperti itu dalam baca kitab. Tidak ada. Ya. Belum pernah saya dapat blank betul. Dalam artian tidak ada petunjuk sama sekali. Belum pernah. Alhamdulillah. Ya, pasti akan ada petunjuk ini mudzakkar muannas. Karena kita harus dengan hujjah. Kita fathah, kita kasrah, kita dhammah, kita sukun. Harus ada hujjah, alasan. Kenapa kita baca seperti itu? Bisa paham ini? Ya, tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir. Nah, di sini perhatikan. Baik. Nah, ini sama, masih sama latihannya, ya. Qalamuka, qalamuki. Ini salah cetak ya. Salah cetak. Ini ada petunjuknya, ya Muhammadu, ya Ustadzi, ya Ustadzati. Ya, ada petunjuknya semua. Ada petunjuk semua. Dan di sini perhatikan ya, untuk domir ana, ya, domir ana saya ini untuk mudzakkar dan muannas. Ana saya ya, domir mutakallim itu laki-laki perempuan sama. Nahnu ana laki-laki perempuan mudzakkar muannas sama. Di sini ya akhi laki-laki bilang ana. Ini ukhti bilang ana. Bisa? Itu poin-poin pembahasan semua. Ya. Yang kita ajarkan ke murid. Ya. Yang dengannya dia punya kaidah, dia baca kalau misalnya yang ngomong perempuan dengan ngomong laki-laki sama, ana. Ya, akhwat bilang ana, ikhwan juga bilang ana. Baik. Sudah? Latihannya banyak ya. Perhatikan, ini yang kita sebutkan tadi. Ketika yang ini fi'il ya, kharaja. Ketika pelakunya mudzakkar ya, tidak ada tambahan di akhirnya. Kharaja. Karena yang keluar Muhammadun mudzakkar. Tapi ketika yang keluar muannas, siapa yang keluar? Aminah. Maka tambahkan ta'nis as-sakinah. Yang disukun yang menunjukkan bahwasanya pelaku dari fi'il tersebut adalah perempuan. Ya enggak? Ya toh? Itu nama ta'nis. Ya, as-sakinah yang disukun. At-ta'nis ya yang menjadi petunjuk ya bahwasanya pelaku dari fi'il kata kerja tersebut adalah perempuan. Ya. Jadi mulai dikenalkan perempuan-perempuan ini ya. Paham? Anti, laki, ya, dan seterusnya. Di sini juga kalau fi'ilnya kharaja, ya, berarti yang keluar laki-laki. Tapi kharajat itu yang keluar berarti perempuan. Bisa? Dan ini masih sedikit sekali. Kalau di jilid 1 fi'il itu enggak banyak. Sedikit sekali. Kemudian ilmu yang tidak kalah pentingnya, faedah yang hubungannya dengan ta'nis as-sakinah. Perhatikan. Ta'nis as-sakinah. Kalau dia bertemu dengan alif lam. Ta'nis as-sakinah kalau bertemu dengan alif lam itu berarti bertemu dua sukun. Ta'nis as-sakinah sukun, ya. Alif lamnya juga sukun, ya.
Alifnya kan tidak dibaca karena hamzah wasol. Lamnya kan sukun. Gimana cara bacanya? Kasih rumus. Kalau tak ta'nis as-sakinah bertemu dengan alif lam, maka tak ta'nisnya kasrah. Qalatil a'rabu amanna. Qalat al-a'rab. Qalatil a'rab. Bisa? Ini, coba. Ini rumusnya. Nih, saya kasih kotak ya. Ini maksudnya sukun ini. Tidak semua sukun ya. Ini rumus bukan rumus umum. Tidak semua sukun ketemu alif lam kasrah. Ya. Hum ketemu alif lam dhammah. Ya, min ketemu alif lam fathah. Tak ta'nis as-sakinah ketemu alif lam kasrah. Nah ini. Ini cocoknya dikasih rumus begini. Tak ta'nis as-sakinah sukun ketemu alif lam maka kasrah. Maksudnya dikasrah sini. Qalatil a'rabu jalasatit talibat. Bisa? Baik. Nah, di sini contoh manil fata ini dikasrah. Ya. Karena man. Tapi kalau mina. Iya. Humu. Baik. Ini supaya ada yang salah paham rumus ya. Dari sini penulis cuman ngasih garis. Ya, seakan-akan ini huruf bisa untuk semua huruf. Ya, kalau di sini kasih sukun berarti seakan-akan semua huruf bisa. Padahal ini hubungannya untuk ta'nis saja, ya. Tak yang disukun saja. Ketemu alif lam, maka taknya kasrah. Taknya dikasrah. Kemudian di latihan nomor 5 sini dikenalkan namanya isim mausul. Alladzi untuk yang mufrad mudzakkar, allati untuk mufrad muannas. Artinya yang. Ya, artinya yang. Siapa pemuda yang? Siapa pemudi yang? Di mana kunci yang? Ya. Jadi lihat. Kalau yang kita mau sifati itu mudzakkar mufrad pakai alladzi. Kalau muannas mufrad allati. Bisa? Bisa ya? Baik. Ini mufrad dulu ya, nanti masuk di jilid 2 baru dikasih yang lainnya. Sudah? Nah, di sini latihan. Akmilil jumalal atiyata biwad'is min mausulin. Ya, munasibin. Ya. Sempurnakanlah kalimat-kalimat berikut dengan meletakkan isim mausul yang sesuai. Ya, isim mausul yang sesuai. Baik. Ya, Masya Allah ya, sisa ditaruh. Dilihat apa sebelumnya. Ya, dilihat apa sebelumnya. Kalau sebelumnya mufrad mudzakkar alladzi, kalau sebelumnya mufrad muannas allati. Nah, selesai pelajaran yang ke-12. Pelajaran yang ke-13 masuk isim isyarah, kata yang dipakai menunjuk yang bentuknya jamak untuk yang lebih dari 2. Yang 2 nanti yang 2. Yang lebih dari 2. Kalau kita nunjuk 1, kalau dia mudzakkar dekat hadza. Jauh dzalika, ya. Muannas hadhihi dekat, tilka jauh. Sekarang dikenalkan dengan isim isyarah untuk yang banyak. Kita nunjuk banyak, lebih dari 2. Ya. Alhamdulillah mudahnya di sini untuk yang lebih dari 2 ini yang jamak, ya. Mudzakkar dan muannasnya sama. Itu haula'i. Ya, haula'i. Ya. Haula'i adalah kata yang digunakan untuk menunjuk sesuatu yang 3. Yang pertama, dia lebih dari 2. Yang kedua, dia dekat. Yang ketiga, dia bisa mudzakkar, bisa muannas. Ya, harus lebih dari 2. Yang kedua, dia dekat. Jauh bukan pakai haulai. Tapi ulai kan nanti. Sabar. Bisa paham ini? Baik. Ini haulai. Artinya sama dengan hadza. Ini. Sama enggak? Sama. Cuman penggunaannya berbeda. Penggunaannya berbeda. Kemudian dikenalkan dengan dhamir jamak. Hum. Mereka banyak laki-laki. Dikasih jamak-jamak. Al-fityatu, at-tiwalu, jududun, tullabuna. Di sini. Diajari jamak. Karena
hubungannya memang dengan jamak. Ya, kita belajar kata tunjuk jamak. Domirnya juga jamak. Cuman yang pertama di sini kasih dulu yang laki-laki semua, yang mudzakkar. Ya, hum dulu, hum, ya, zumalauka, ya. Kemudian mujtahiduna dan yang lainnya. Kalau kita tanya nama, banyak orang ma asma'uhum, siapa nama mereka? Jadi ma jangan artikan apa, tapi siapa. Kapan? Ketika ma bertemu dengan ism. Mas semuka, jangan apa namamu, marah nanti. Ya, ya, apa namamu? Ya, siapa namamu? Ya, siapa namamu? Sini ma asma'uhum, siapa nama mereka? Baik. Pahamin ya? Coba perhatikan, dikasih jamak-jamak ya, dikasih jamak-jamak. Baik. Jadi hada talibun, haula'i tullabun. Sama-sama ini pelajar, ini banyak pelajar. Baik. Jadi tujarun, hujjajun dikasih, kita sudah kasih bentuk-bentuknya juga. Tujarun, hujjajun, bentuknya fu'alun. Rijalun, kibarun, sigorun, kisarun, tiwalun, bentuknya fi'alun. Auladun, abana'un, a'mamun, wazannya, bentuknya af'alun. Ya, syuyukhun dan duyufun, wazannya fu'ulun. Ya, terus ya kita kasih, bahkan ada yang mamnu' minas sarf. Mamnu' minas sarf dengan wazan fu'ala'u dan af'ila'u. Baik, tidak bertanwin. Kemudian terakhir yaitu jamak mudzakkar salim yang rumusnya tambahan waw dan nun. Ya, ini waw sukun dan nun fathah. Ya, ini jamak mudzakkar salim. Mudarrisuna, muhandisuna, fallahuna, mujtahiduna, muslimuna. Baik. Kemudian berpindah ke ba ya. Perhatikan mana baknya ini? Ini ba. Ini ba masuk membahas tentang yang muannas. Sama pakai haulai. Karena haulai kita sudah sebutkan ini untuk mudzakkar dan untuk muannas. Dekat dan lebih dari dua. Bisa? Baik. Dekat dan lebih dari dua. Perhatikan ya. Dikenalkan dengan hunna. Hunna artinya mereka. Tapi mereka banyak perempuan. Mereka banyak perempuan. Bisa? Tayyib. Perhatikan, mereka banyak perempuan. Dikasih jamak-jamak yang muannas. Kalau kita sudah belajar nahwu, ini semua ya atau tidak semua ya. Ya sebagiannya atau setengahnya adalah jamak muannas salim. Jamak muannas salim yaitu jamak dengan alif dan ta. Jamak dengan tambahan alif dan ta di akhirnya. Thalibatun, thalibatun. Ya, tapi caranya kalau mau bikin jamaknya ini ya buang dulu tak marbutohnya. Thalibatun buang dulu tak marbutohnya. Jadi thalibun baru tambahkan alif dan ta. Thalibatun. Ya, jangan thalibatatun ya, thalibatun. Mudarrisatun. Nah, di sini pentingnya panjang pendek. Kapan panjang jadi jamak? Ya enggak? Kapan antum kasih panjang sebelum tak jadi jamak? Thalibatun antum baca thalibatun berarti banyak. Ya, lebih dari itu. Lebih dari dulu. Ya, mudarrisatun berarti banyak. Ya, ini hati-hati panjang pendek ya. Panjang pendek berpengaruh ya, bisa berpengaruh kepada makna. Terus nah ini untuk yang muannas ya. Muannas. Kemudian masuk yang jim. Nah, jim ini kalau tadi ini haulai sekarang itu. Ya. Haulai atau afan ulaika artinya itu. Ulaika kata yang digunakan untuk menunjuk sesuatu yang tiga. Yang pertama dia lebih dari dua, yang kedua dia dekat, dia jauh, afan. Yang ketiga dia mudzakkar atau muannas. Bisa? Jadi jauh itu ulaika. Dekat haulai. Bisa? Lebih dari dua. Ya, cuma bedanya satu jauh, satu dekat. Ya, satu dekat. Ini materi pokoknya. Ya, kalau pelajaran ini. Jadi ini yang paling panjang kalau tidak salah pelajarannya.
Kembali ke dua materi pokok ya, yaitu isim isyarah yang jamak. Satu yang dekat, satu yang jauh. Dan semuanya untuk mudzakkar dan muannas sama. Haula'i mudzakkar muannas, ulaika mudzakkar muannas. Baik. Sekarang pelajaran ke-14. Pelajaran ke-14 ya, ada ahlan wa sahlan wa marhaban, ucapan selamat datang. Baik. Kemudian di sini ada doa syafahullah. Ya, ini bentuknya fi'il madhi ya. Baik. Tapi maknanya kita minta. Maknanya kita meminta kepada Allah kesembuhan untuk orang yang kita doakan tersebut. Bisa dipahami? Ini diulang ya, masih na'at man'ut, ini materi yang sudah lewat. Baitukum aina baitukumul jadidu al jadidu. Nah, na'at baitukum man'ut. Baik, tidak ada masalah ya, tidak ada. Nah, cuman di sini ditambah ya, ditambah pembahasan yaitu al-ismul ladzi la yansharif. Isim mamnu' minas sarf. Ya, dikenalkan Ibrahim, Yusuf. Baik. Ibrahim, Yusuf. Kenapa tidak bertanwin? Al-alamiyah ma'al ujmah. Nama ajam. Nama non-Arab. Kalau kita kasih faedah di sini, ada 6 nama Nabi yang bertanwin. Ya. Apa itu? Muhammadun, Salihun, Syu'aibun, Nuhun, Hudun, Lutun. Ya, ini semuanya bertanwin. Semuanya bertanwin. Sekarang ada ayyu. Ayyu ini dari kata tanya. Ya. Fi ayyi syari'in baitukum, di jalan yang mana? Ayyu ini kata tanya dan dia pasti di depan. Ya. Dan sebagai mudhaf. Setelahnya mudhafun ilaih. Ya. Di sini dia kemasukan huruf jar. Fi ayyi syari'in. Di jalan yang mana rumah kalian? Ya. Jadi ayyu ini kata tanya. Ayyu kata tanya. Taib. Artinya yang mana? Jalan yang mana? Rumah yang mana? Taib. Bulan apa? Bulan yang mana? Ayyu syahrin. Ayyu yaumin. Hari yang mana? Taib. Kemudian sini pembahasan ba'du. Kata ba'du. Apa artinya ba'du? Sebagian. Ba'du artinya sebagian. Dan di sini dia sebagai mudhaf. Ya. Mudhaf ilaihnya tergantung, bisa ba'duna, bisa ba'duhum. Ya. Ya sudah lewat ya, ba'duhum atau ba'duna. Ya, sebagian kami, sebagian mereka, sebagian mereka. Baik. Dan dia mudhaf. Setelahnya mudhafun ilaih. Nah, ini masih pelatihan. Sekarang di sini diajari kita bagaimana menjadikan dhamir antum dan nahnu sebagai, kan tadi baru 4 ya. 4 tambah anti. Ya. Jadi huwa, hiya, ana, dan anta. Anti sudah. Sekarang antum dan nahnu. Baitun antum jadinya baitun antum jadinya baitukum. Baitun nahnu. Baituna. Ammun antum. Ammukum. Ammun nahnu. Ammuna. Nah, ini yang mau dilatih di nomor 3 sini. Kemudian di nomor 4, ini yang kita bilang tadi, ayyu. Ya. Ya. Dia untuk bertanya, istifham. Ya. Dan dia mudhaf, setelahnya mudhafun ilaih. Ayyu yaumin hadza. Hari apa ini? Ya, sudah hafal nama-nama hari ya? Sudah ya? Baik. Ayyu syahrin hadza. Bulan apa ini? Nama bulan sudah hafal? Ahmad. Ya, sudah hafal ya? Ahmad. Ahmad yang sebut kemarin ini, nama bulan. Ya, berapa bulan dalam setahun? 12 ya, jangan bilang 13. Gaji 13 ada ya. Ini bulannya 12 ya. Bulan apa pertama?
haram. 2, terus Jumadal Ula, terus 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 lagi, 2 lagi. Ya, pintar. Ya, hafal ya. Jangan Januari saja dihafal ya. Tapi ya, bulan Hijriah ini yang harus kita hafal. Ini latihan ya, al-alamiyah ma'al ujumah ya, al-alamiyah ma'al ujumah ya. Jadi William, Edward, London, Barisu ini masuk semua di mana? Al-alamiyah ma'al ujumah. Baik. Sekarang untuk fi'il. Yang pergi kamu, satu laki-laki. Jadinya gimana? Dhahabta. Yang pergi kalian banyak laki-laki. Dhahabtum. Ini kalau kita belajar shorof, satu kali pertemuan selesai. Ya enggak? Dhahaba, dhahabu. Ya, ayo semua. Coba. Oh, 14. Ya, formasinya berapa? 6, 2. 6 gaib, 6 mukhatab, 2 takalim. Selesai. Ya. Cuman ini durusun lugo, sedikit-sedikit dikasih. Ya, sedikit-sedikit dikasih. Tape. Bisa paham? Ini ada apa? Kosakata al-hafidu ibnul ibni ibnul binti. Ya. Kalau perempuan al-hafidatu, ya. Cucu. Cucu laki-laki al-hafidu, al-hafidatu cucu perempuan. Sisa diganti. Kalau cucu perempuan bukan ibnul ibni tapi bintul ibni. Ya. Kalau ini bintul binti. Bintul binti. Bisa? Baik. Al-akhu jamaknya 2. Ikhwatun atau ikhwanun. Ya, innamal mu'minuna ikhwah. Baik. Bisa dipahami? Pelajaran yang ke-15. Perhatikan. Dikenalkan dengan domir antunna. Tadi antum sudah. Sekarang antunna. Ya. Bagaimana kalau antunna jadi mudhafun ilaih? Ini. Ummukunna. Dia jadi kunna. Kalau antum kum. Ini antunna kunna. Rumah kalian banyak perempuan. Baitukunna. Pulpen atau jangan pulpen ya. Mobil kalian sayyaratukunna. Ya. Ya tadi kum ini kunna, antunna ketika jadi mudhafun ilaih kunna ummukunna. Baik. Terus dhahabat, ini ada materi baru qabla. Apa artinya qabla? Sebelum. Dia keterangan waktu. Dan dia sebagai mudhaf. Tidak ada alif lam, tidak ada tanwin. Akhirnya di fathah karena dia keterangan waktu. Setelahnya mudhafun ilaih, akhirnya kasrah. Qabla usbu'in. Ya. Dhahabtu qabla usbu'in. Kalau digabung dua ini, qabla dan waktu setelahnya, maka apa artinya? Sebelum sepekan. Apa artinya? Sepekan yang lalu. Qabla syahrin. Sebulan yang lalu. Qabla sa'atin. 1 jam yang lalu. Terus seperti itu. Ya, dan dia bentuknya mudhafun ilaih. Ya, sama juga dengan ba'da nanti. Dengan ba'da. Ya, ini Ji. Coba perhatikan banyaknya ini latihannya. Ya, ini ba'da. Sekarang ba'da syahrin. Ya, ba'da ini dia keterangan waktu. Dan dia mudhaf akhirnya di fathah ba'da. Ya. Syahrin mudhafun ilaih. Ikhtibaruna ba'da syahrin. Ujian kami akan dilaksanakan sebulan lagi. Ya, sebulan lagi. Kemudian terakhir di sini al-yauma. Al-yauma di fathah karena yang diinginkan apa? Keterangan waktu pada hari ini. Ya. Apakah kalian sudah pergi ke rumah sakit ke sekolah pada hari ini? Ya, kalau yang diinginkan keterangan waktu maka dia di fathah. Ya, dia di fathah.
Coba lihat soalnya. Annisil mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati. Jadikan muannas mubtada pada setiap dari kalimat berikut ini. A antum tullabun. Antum disuruh jadikan muannas. Jadinya antun, antun. Oh, latihannya banyak. Latihannya banyak. Sampai bawah. Ya, karena ini materi pokoknya. Materi pokoknya. Jadi antum mudzakkar, antunna muannas. Sekarang kalau dia jadi mudhafun ilaih. Baitun antum, baitukum. Ini sudah selesai. Sekarang baitun antunna. Jadinya gimana? Baitukunna. Akhukum, kunna. Madrasatukum, madrasatukun kunna. Ikhtibarukun kunna. Bisa dipahami? Nah, ini mudah ya. Ini mudah. Baik. Nah, ini ketemu lagi, tanwin ketemu hamzah wasal. Ya, tanwin ketemu sukun. Ya, tanwin ketemu sukun. Kalau antum belajar di mana di ilmu nahwu, tanwin itu adalah nun sukun tambahan yang ada di akhir isim. Disebutkan secara lafaz tapi tulisan tidak. Kenapa? Karena cukup dengan mengulang harokat. Ya, dengan mengulang harokat itulah tanwin. Ya ini latihannya. Qabla usbu'in ba'da darsi, qabla al-adhani, ya. Jadi qabla sebelum, ba'da setelah. Dan dia keterangan waktu akhirnya di fathah, setelahnya mudhafun ilaih, akhirnya kasrah. Akhirnya kasrah. Nah, ini dhamir-dhamir yang sudah dipelajari. Wa sudah, hiya sudah, anta sudah, anti sudah, ana sudah. Kemudian hum, hunna, antum, antunna, nahnu, nahnu. Ini semua satu pasang, mudzakkar, mudzakkar dan muannas. Ya, ini saya pasangkan 6 pasang. Wahia, anta, anti, anak-anak ini sama ya karena mutakallim. Ana talibun, ana talibatun sama karena dia mutakallim. Hum, hunna, antum, antunna, nahnu, nahnu. 6 pasang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semuanya mudzakkar muannas. Insyaallah kita lanjut terakhir besok. Ya, sekali lagi ini murojaah ya. Murojaah untuk mengulang kembali dan memperbaiki catatan. Ya, memperbaiki catatan ya, antum apa yang antum tulis ya dari pokok-pokok materi yang dengannya antum bisa jadikan acuan untuk membaca Durusul Lughah ini. Ya, acuan untuk membaca Durusul Lughah ini. Dan dengan antum belajar nahwu dan shorof ini akan semakin sempurna. Ya, saya yakin ini akan semakin sempurna. Karena kenapa? Banyak-banyak yang belajar Durusul Lughah ini orang yang baru belajar bahasa Arab. Maka kapan antum langsung belajar cerita nahwu shorof dalam artian antum jelaskan secara gamblang, panjang lebar, maka susah selesainya kitabnya. Nah, jadi apa yang kita sebutkan, kita harapkan itu bisa menjadi bantuan, ya acuan yang dengannya antum bisa sinkronkan antara pelajaran ini dengan ilmu nahwu dan shorofnya. Bisa paham ya? Jangan antum baru pelajaran berapa kemarin huwa, ya huwa langsung huwa huma hum, wah tidak ya. Bayangkan baru disebut satu huwa langsung disebut 14. 662 promosinya. Huwa huma hum ya dijelaskan satu. Tidak jadi. Tidak jadi belajar usul lughah nanti. Ya, karena itu nanti bertahap. Disebutkan semua nanti tapi bertahap. Bisa dipahami? Sama misalnya juga disebutkan Aisyah tu Maryamu ya di awal-awal pelajaran. Langsung cerita mamnu minas sarf. Ya, pusing muridnya mamnu minas sarf. Bisa paham ini? Baik. Ya. Cukup kita bilang ya akhirnya tidak bertanwin. Kenapa? Nama perempuan. Sudah dia nama perempuan, nama bertanwin. Sudah. Selesai. Ya. Nanti dia belajar nahwu tahu sendiri. Belajar shorof tahu sendiri insyaallah. Bisa dipahami? Ya. Dan khusus untuk huruf jar misalnya. Huruf jar setelahnya majrur. Jangan sebut majrur. Bina saja akhirnya kasrah. Majrur apa itu majrur Ustaz? Ya. Marfu, mansub. Nah. Ya. Nanti dia belajar nahwu tahu sendiri ya Abdillah. Abdillah nanti belajar nahwu yang diingat Durusul Lughah.
Oh iya, ini Ustadz bilang ini kemarin pantas sih bilang fathah karena dia maf'ul fi, ya misalnya tuh. Antum sebut maf'ul fi di sini selesai. Ya, antum pasti cerita nahwu, jadinya belajar nahwu. Ya, enggak selesai durus logonya. Ya, tidak selesai durus logonya. Barakallahu fikum ya. Insyaallah kita selesaikan besok hari Kamis. Dan hari Senin kita sudah mulai masuk jilid 2. Ya, ya. Biiznillah, biaunillah, insyaallah kita usahakan sedemikian rupa kita setting supaya kita bisa selesaikan jilid 2. Karena kalau kita lihat jilid 2 itu tebal. Hampir 2 kali lipatnya jilid 1. 200 halaman. Lebih. Ya, kalau jilid 1 seratusan. Ya, ini 200 halaman, tebal dan materinya penuh. Padat ya. Jadi tolong sebagaimana yang saya pernah sebutkan, kalau ada yang mau belajar Durusul Lugha jilid 2 itu syaratnya apa? Harus punya nahwu dan sorof dasar. Tapi bukan berarti yang mustami tidak boleh ikut, silakan. Ya, ikut saja. Ya, paham ini? Ini maksudnya untuk efektifnya. Karena kita akan langsung masuk inna, masuk la'alla. Ya, ini langsung. Ini, padahal ini materi-materi seperti di tengah. Di buku nahwu itu saja di tengah. Ternyata ad-darsul awal langsung itu. Bisa paham ini? Nah, itulah saya katakan, ya kalau mau masuk jurusan logo jilid 2, itu tidak bisa langsung jilid 1, langsung lompat jilid 2. Agak berat. Ya, kecuali dia punya nahwu dasar dan sorof dasar. Ya, ini baru enak kita masuk di jilid 2. Apalagi jilid 3. Ya, jilid 3. Sekian, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.